Hai guys, welcome back again. Oke guys, balik lagi sama aku Amelia di sini. Dan untuk tema hari ini ataupun yang udah kalian baca judulnya, aku akan membagikan beberapa cerita horor ataupun mistis yang dimana cerita-cerita ini tuh sudah melegenda banget ataupun sudah dikenal oleh negara ataupun kota yang dimana cerita itu berasal gitu. Ya, tepat juga ya aku memberikan cerita seperti ini tuh di hari Kamis malam Jumat juga. Ya, untuk menambah jiwa kehororan yang ada pada dalam diri kalian. Gimana sih cerita-ceritanya apa aja? Dan katanya sih cerita-cerita yang akan aku bawakan kali ini tuh cerita-cerita yang lebih horor, yang lebih menakutkan juga, karena cerita ini emang kisah nyata yang pernah terjadi. So, semerinding apa? Siapin mental kalian dengan cemilan kalian dan selamat mendengarkan. Aku akan membawakan kisah-kisah ataupun cerita-cerita horor misteri kali ini. Gak akan cuma satu buah cerita, melainkan ada beberapa buah cerita yang dimana menurut aku itu benar-benar kayak wow, kok bisa? Dan semengerikan itu. Cerita hari ini aku buka dengan judul Telepon Misteri atau Telepon dari Akhirat. Cerita yang pertama dimulai pada tanggal 12 September 2008. Pada waktu itu ada dua buah kereta api yang saling bertabrakan di Los Angeles dan menewaskan 25 orang. Salah satu penumpang yang tewas bernama Charles E. Pick, tulisannya Pecek gitu, Pecek, yang sedang pergi menuju LA untuk melakukan wawancara pekerjaan. Nah, dia sangat berharap untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini agar dia dapat menikahi tunangannya yang bernama Andrea Cates yang tinggal di California. Setelah kecelakaan naas itu terjadi, telepon genggam ataupun handphone milik dari Charles itu melakukan panggilan ataupun melakukan sambungan telepon berkali-kali ke tunangannya, adiknya, ibu tiri, dan juga kakaknya. Jadi, di saat sesudah kecelakaan itu terjadi, telepon genggam milik Charles itu melakukan panggilan dengan sendirinya ke tunangannya, ibu tirinya, adiknya, dan juga ya kakaknya gitu. Dan itu kan si Charlesnya di sini udah tewas dong. Namun, tiap telepon itu diangkat oleh mereka tidak mendengar suara apa-apa. Ya, kita kan seharusnya jika mendapat telepon panggilan kita langsung hello, itu akan ada jawaban kan dari si penelponnya, atau bahkan si penelponnya langsung mengucapkan kata hello terlebih dahulu, gitu kan. Dan ketika ditelepon balik sama mereka, ternyata telepon genggamnya itu ya mati. Jadi kayak nomor teleponnya itu sedang tidak aktif atau kayak gimana gitu. Keluarga Charles hanya bisa berharap bahwa Charles selamat dan mencoba menelepon mereka untuk memberi kabar. Jadi di sini posisi keluarga Charles itu mereka sudah tahu bahwa adanya terjadi kecelakaan tabrakan kereta yang dimana mereka tahu bahwa Charles pergi hari itu dengan menaiki kereta untuk melakukan wawancara kerja kan. Jadi otomatis keluarganya itu pasti sangat-sangat khawatir dan sangat-sangat takut terjadi hal yang macam-macam. Tapi karena udah dapat telepon tadi awalannya, walaupun gak ada suaranya, itu membuat mereka kayak seakan, oh mungkin Charles gak apa-apa. Tapi yang anehnya adalah telepon itu dengan secara berkali-kali menelepon, tapi tiap diangkat gak ada suaranya. Dan juga tiap kali telepon balik gak nyambung gitu. Aneh kan? Ketika regu penyelamat melacak sinyal telepon dari Charles, mereka menemukan tubuh Charles di bawah runtuhan kereta. Setelah investigasi, mereka menyimpulkan bahwa Charles tewas seketika ketika tabrakan terjadi dan dia tidak mungkin bisa untuk melakukan panggilan telepon. Dan ngomong-ngomong nih ya, mereka tidak pernah menemukan telepon genggam milik Charles. So, siapa yang melakukan panggilan telepon tersebut dengan nomor Charles ke mereka? Wah gila, merinding sih ini. Wah bener-bener deh.
Jadi kan Charles tuh udah wafat ya gitu. Jadi langsung meninggal seketika di saat kecelakaan itu terjadi. Dan tubuhnya juga ada di bawah kereta tentu saja. Jadi nggak mungkin untuk selamat. Jadi kayak ya kemungkinannya untuk selamat tuh cuman sedikit gitu. Dan di saat dilakukan investigasi, si tim penyelamat ataupun mungkin orang-orang yang emang melakukan penyelamatan di sana, melakukan investigasi di sana, itu semua tidak pernah ada yang menemukan handphone milik Charles sampai detik ini. Itu bikin aneh. Gimana caranya orang yang udah seketika meninggal gitu aja bisa menelpon? Jadi siapa yang menelpon? Kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini akan aku beri judul dengan Rumah Eksperimen. Mungkin kalian sudah tahu bahwa banyak sekali rumah-rumah yang berhantu. Entah itu di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya termasuk Amerika. Di dunia ini aku rasa nggak ada satupun negara yang dimana tidak memiliki rumah berhantu satupun di negaranya. Pasti selalu ada saja rumah yang berhantu di negara tersebut. Dan ceritanya itu dimulai berawal dari kedatangan Charles Wright Kongler. Namanya sama ya, tapi beda orang. Yang ini bernama Charles Wright Kongler dan istrinya bernama Linda, serta pembantunya yang bernama Essie ataupun Izzy ya dibacanya, ke sebuah mansion megah yang berada di Pennsylvania. Nah, pernikahan Charles dan Linda menjadi retak dan hancur ketika Linda memergoki suaminya sedang berselingkuh dengan pembantunya sendiri yang bernama Essie tadi. Pada musim dingin tahun 1871, Linda marah dan langsung menusuk Charles dan memotong tubuh Essie. Namun ini hanyalah sebuah permulaan. Di tahun 1900, datanglah seorang dokter yang bernama Adolph C atau Dr. Adolph C meninggali rumah tersebut. Dia menyebabkan sebuah ledakan yang memecahkan semua jendela dan menarik kedatangan polisi pada saat itu. Polisi saat itu langsung datang ke rumahnya dan mulai menggeledah rumah dari si dokter ini. Mereka menemukan eksperimen mengerikan di mana sang dokter mencoba untuk menghidupkan kembali kepala wanita-wanita muda yang telah tewas. Jadi, mansion itu ternyata berhantu. Aku tidak tahu dengan si istri tadi yang bernama Linda itu, dia di saat sudah melakukan hal keji tersebut itu, dia langsung meninggalkan mansion tersebut, pergi kemana saja gitu, atau mungkin dia juga pada saat itu langsung mati, atau kayak gimana, aku tidak tahu betul. Tapi yang jelas, setelah kejadian itu terjadi, rumah itu ataupun mansion itu ditinggali oleh seorang dokter yang di sana dia malah melakukan eksperimen yang mengerikan di rumah tersebut. Entah itu dikarenakan emang bisikan-bisikan dari roh-roh yang tinggal di rumah tersebut, atau emang eksperimen gila saja yang dilakukan oleh dokter tersebut di rumah itu. Dan kepala-kepala wanita yang ada di rumah itu adalah kepala-kepala wanita hasil dari pembunuhan si dokter. Entahlah, tapi benar-benar rumah yang sangat mengerikan ya. Well, rumah itu masih ada sampai sekarang. Oke, cerita ketiga ataupun cerita terakhir ini aku beri judul dengan Welcome to Funhouse. Nah, cerita yang ketiga ini tuh benar-benar terdengar seperti kayak cerita yang ada di buku-buku horor gitu kan, yang ada di kisah-kisah kayak film-film ataupun Halloween kayak gitu yang bertemakannya gitu. Jadi ceritanya itu seperti kayak rumah hantu yang ada di kelilingi ataupun yang ada di sekitar taman bermain ataupun tempat bermain, tapi dipenuhi dengan mayat-mayat sungguhan. Inilah yang persis terjadi di Taman Hiburan New Park di Long Beach, California. Pada bulan Desember 1976,
regu kamera datang ke taman ini untuk merekam sebuah episode dari acara televisi yang berjudul $6 Million Man. Saat sedang bersiap-siap, seorang pekerja memindahkan manusia gantung di mana tangannya lalu copot dan memperlihatkan tulang. Dan tulang yang terlihat itu merupakan tulang manusia. Ternyata setelah diselidiki, mayat ini merupakan mayat orang yang telah meninggal di tahun 1911. Sebelum mayat ditemukan, manusia gantung ini sudah berada di taman tersebut selama 4 tahun. Para pengunjung mengira itu hanyalah boneka biasa. Jadi, sudah banyak orang yang berkunjung ke tempat bermain ini dan mereka melihat patung boneka tersebut di saat mereka masuk dan keluar, kan berarti tandanya. Gimana jadinya ya melihat yang sesuatu hal yang kita anggap itu patung ataupun boneka, tapi ternyata itu adalah mayat manusia beneran. Wah, semengerikan itu ya. Apalagi di saat kayak tangannya copot memperlihatkan tulang. Ngeri sih. Itu konsep dari mana yang dimana itu menjadikan manusia sebagai patung ataupun boneka di sana. Kalian kalau datang ke taman bermain kayak gitu dan ada patung berbentuk manusia, apa kalian percaya itu beneran patung atau boneka? Atau bahkan kalian malah ragu? Udah merinding. So, itulah 3 cerita horor ataupun misteri yang bisa aku bagikan hari ini. Next, aku akan membagikan cerita-cerita horor nyata lagi, ataupun kayak ya merupakan dari kisah nyata yang akan aku bagikan ke kalian, bahwa sebenarnya kejadian-kejadian horor itu terjadi di mana-mana, dan itu ada sebagian yang kayak fiktif, ada sebagian yang lagi kayak itu nyata. Tapi di sini lebih enak emang kalau kita membahas nyata, namun dalam versi yang pendek-pendeknya ya. Oke, semoga kalian terhibur dan asupan horor kalian terpenuhi untuk malam ini. Gimana? Udah rasain merinding atau belum? Kalau kurang, tunggu di episode selanjutnya ya. Aku Amelia mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang tonton dari awal sampai akhir, and see you next time. Bye-bye!